Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang konsep reaksi oksidasi dan reduksi atau yang kita kenal dengan reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Silakan simak pembahasan berikut ini. Reaksi redoks di sekitar kita. Sebenarnya banyak terjadi reaksi redoks yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari bahwa apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita merupakan reaksi-reaksi kimia, yaitu salah satunya adalah reaksi redoks. Contoh yang pertama di sini yaitu ada reaksi perkaratan besi. Jadi peristiwa perkaratan besi ini merupakan reaksi redoks. Yang kedua ada reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang ketiga ada reaksi yang terjadi pada buah apel yang pada saat dipotong atau dikupas, di mana permukaan buah apel warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Dan yang keempat yaitu pembakaran pada kayu. Proses pembakaran ini banyak contohnya, tidak hanya pembakaran kayu, bisa pembakaran sampah, bisa pembakaran bahan bakar, dan lain-lain. Nah, dari 4 contoh reaksi redoks ini semuanya melibatkan adanya oksigen. Jadi konsep awal dari reaksi redoks ini adalah reaksi yang melibatkan atau terjadi adanya keterlibatan oksigen. Jadi, apa sih sebenarnya konsep dari reaksi redoks itu sendiri? Konsep yang pertama yaitu konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi terjadi ketika ada proses pengikatan oksigen. Contoh di sini adalah Mg mengikat oksigen membentuk MgO. Jadi, pembentukan MgO ini merupakan contoh dari reaksi oksidasi. Dan yang kedua yaitu reaksi reduksi. Reaksi reduksi berarti kebalikan dari reaksi oksidasi. Reaksi ini terjadi ketika suatu zat melepaskan oksigen. Maka di sini HgO melepas oksigennya menjadi Hg. Dari persamaan reaksi ini bisa kita simpulkan bahwa dari konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, reaksi oksidasi itu terjadi ketika suatu zat menangkap oksigen, sedangkan reaksi reduksi terjadi ketika suatu zat melepaskan oksigen. Dilihat dari konsep ini, reaksi oksidasi dan reduksi itu adalah reaksi yang berdiri sendiri. Nah, bagaimana dengan zat-zat yang bereaksi tanpa melibatkan adanya oksigen? Apakah masih bisa disebut dengan reaksi oksidasi reduksi? Maka kita bisa masuk di konsep yang kedua, yaitu konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, bagaimana untuk contoh reaksi ini? Reaksi pembentukan MgCl2 dari Mg dan Cl2 di sini tidak melibatkan adanya oksigen. Tapi reaksi ini bisa kita kategorikan reaksi oksidasi reduksi dengan menggunakan konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Jadi konsep oksigen itu tidak bisa kita gunakan untuk semua reaksi. Nah, untuk reaksi ini di dalam MgCl2 itu bisa terurai menjadi Mg2+ dan 2Cl-. Pastinya masih ingat tentang ikatan ionik ya. Jadi Mg di sini Mg bereaksi dengan Cl2, dia membentuk Mg2+ di dalam MgCl2. Jadi Mg ini kalau kita tuliskan reaksinya, Mg melepaskan 2 elektronnya membentuk Mg2+. Jadi Mg ini mengalami reaksi yang namanya reaksi oksidasi dengan melepaskan elektron. Sedangkan Cl
menangkap 2 elektron dari Mg tadi membentuk 2 Cl-. Nah, Cl2 ini mengalami reaksi yang namanya reaksi reduksi. Jadi, untuk konsep yang kedua ini, reaksi oksidasi reduksi itu terjadi secara berbarengan atau yang disebut dengan istilah simultan. Jadi kalau ada reaksi oksidasi, ada yang melepaskan elektron, pastinya ada yang menangkap elektron. Sehingga kalau ada oksidasi, pastinya ada reaksi reduksi. Konsep berikutnya yaitu peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Untuk bilangan oksidasi sendiri, nanti ada video tersendiri yang membahas tentang bilangan oksidasi. Silakan nanti kalian lihat videonya. Oke, di konsep yang ketiga ini, saya ambil contoh reaksi Mg plus 2HCl membentuk MgCl2 plus H2. Jadi, sebelum kita menentukan reaksi oksidasi reduksinya, maka kita harus menentukan dahulu yaitu bilangan oksidasi atau yang disebut dengan bilox, di mana ada aturan-aturan tersendiri untuk menentukan bilangan oksidasi. Di sini saya jelaskan langsung untuk biloxnya. Bilangan oksidasi Mg adalah 0 karena merupakan unsur bebas. Kemudian H ini adalah plus 1, Cl adalah min 1, kemudian di produknya yaitu Mg plus 2, Cl min 1, dan H2 adalah 0. Kita perhatikan di sini ada atom Mg, H, dan Cl. Di produk juga ada atom Mg, Cl, dan H. Jadi atom-atom yang terlibat dalam reaksi ini tidak berubah. Maka yang kita cermati di sini adalah manakah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat Mg di sini 0, dia setelah bereaksi berubah menjadi plus 2. Maka di sini Mg mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Maka yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi ini mengalami reaksi oksidasi. Berikutnya di sini ada atom H di sini plus 1. Kemudian di sini H berubah menjadi 0. Maka plus 1 menjadi 0 ini mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka H dalam HCl ini mengalami reaksi yang namanya reaksi reduksi. Sedangkan Cl di sini min 1, dia tetap menjadi min 1, berarti Cl di sini tidak berubah. Jadi perubahan biloxnya di sini adalah 0 menjadi plus 2 yaitu Mg, kemudian plus 1 menjadi 0. Dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi Mg mengalami reaksi oksidasi, H dalam HCl mengalami reaksi reduksi, di mana MgCl2 merupakan produk oksidasi dan H2 merupakan produk dari reaksi reduksi. Jadi untuk konsep yang ketiga ini jangkauannya lebih luas untuk berbagai macam reaksi karena tidak harus melibatkan adanya oksigen dan tidak harus melibatkan adanya transfer elektron. Nah, di sini spesies atau zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor, dan spesies atau zat yang mengalami reaksi reduksi disebut sebagai oksidator. Jadi, reduktor itu adalah zat atau spesies yang menyebabkan lawannya mengalami reduksi, sedangkan spesies atau zat oksidator adalah zat yang menyebabkan lawannya mengalami reaksi oksidasi. Jadi untuk reaksi ini yang disebut sebagai oksidator adalah HCl, karena HCl tadi mengalami reaksi reduksi, kemudian Mg di sini disebut sebagai reduktor karena Mg mengalami reaksi oksidasi. Terima kasih.
Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.